Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Pagi itu, matahari baru saja muncul di antara gedung-gedung tinggi Jakarta. Langit masih berwarna jingga muda ketika seorang pria parubaya melangkah masuk ke lobi kantor megah bertingkat 10. Seragam abu-abunya tampak rapi, meski warnanya sudah sedikit pudar karena sering dicuci. Di dada kirinya tersemat tulisan kecil, "Petugas Kebersihan Rudi." Setiap pagi, sebelum jam 7, Pak Rudi sudah tiba. Ia membuka pintu kaca besar dengan hati-hati agar tidak menimbulkan suara keras. Lalu mulai menyapu lantai marmer yang dingin. Suara sapu bergesekan lembut dengan lantai, berpadu dengan aroma cairan pembersih yang segar. Di tangannya, gerakan itu sudah seperti kebiasaan yang penuh makna, bukan sekadar pekerjaan, tapi bentuk pengabdian. Setelah menyapu, ia beralih mengepel koridor. Gerakannya teratur, telaten, dan penuh kesabaran. Setiap sudut ruangan disentuh dengan perhatian, seolah ia sedang merawat rumahnya sendiri. Kadang ia berhenti sejenak untuk mengelap kaca jendela yang berembun, sambil menatap keluar, melihat orang-orang berjas rapi bergegas dengan wajah tegang. Saat para karyawan mulai berdatangan, sebagian besar hanya melintas begitu saja. Beberapa bahkan pura-pura tidak melihatnya, sibuk dengan ponsel atau menyeruput kopi. Tapi Pak Rudi tidak pernah tersinggung. Ia tetap menunduk sopan, tersenyum, dan berkata, "Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak." Kadang ada 1-2 karyawan muda yang membalas sapanya, meski setengah hati. Namun senyum Pak Rudi tidak pernah pudar. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa setiap orang punya kesibukan dan beban masing-masing. Ia hanya ingin menebar kebaikan kecil, karena baginya, kebaikan tak perlu disambut agar tetap berarti. Selesai membersihkan lantai, Pak Rudi beralih ke ruang rapat. Ia menyiapkan air mineral di setiap meja, memastikan kursi tersusun rapi, dan mengelap papan tulis hingga mengilap. Semua dilakukan tanpa keluhan sedikit pun. Di wajahnya, tersirat ketenangan yang jarang ditemui di lingkungan kerja yang sibuk itu. Pak Rudi mungkin hanya seorang tukang pel di mata orang lain, tapi di balik kesederhanaannya, ia menyimpan pandangan hidup yang dalam. Bekerja dengan hati lebih mulia daripada bekerja demi gengsi. Ia percaya, nilai seseorang tidak ditentukan oleh seragam yang dipakainya, melainkan oleh seberapa tulus ia menjalani tanggung jawabnya. Dan di pagi yang sunyi itu, sebelum semua orang memulai aktivitasnya, hanya suara langkah dan sapuan pel Pak Rudi yang terdengar, tanda bahwa ketulusan sedang bekerja. Hari itu suasana kantor lebih sibuk dari biasanya. Semua karyawan tampak bergegas, menata berkas, memperbaiki dasi, dan memastikan setiap detail ruangan rapat terlihat sempurna. Mereka tahu, hari itu bukan hari biasa, karena calon investor besar akan datang langsung ke kantor untuk meninjau kerjasama yang sudah lama dinegosiasikan. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Pak Rudi datang seperti biasa, membawa ember dan alat pel di tangannya. Ia memulai pekerjaannya dengan tenang, mengelap meja, lalu mengepel lantai ruang rapat besar yang dindingnya penuh kaca dan ornamen modern. Setiap sapuan pel dilakukan hati-hati agar tidak meninggalkan bekas air. Namun, ketika Pak Rudi sedang menunduk mengepel di dekat pintu, seorang pegawai muda dengan pakaian modis dan sepatu mengilap masuk dengan langkah tergesa. Dialah Vina, staf marketing yang dikenal ambisius dan suka tampil menonjol. Melihat Pak Rudi sedang bekerja, ia langsung menghentikan langkahnya dan menatap sinis. Pelnya jangan di situ dong. Nanti basah kena sepatuku yang mahal," katanya ketus sambil mengangkat kakinya sedikit, seolah jijik. Beberapa rekan yang ikut bersamanya langsung tertawa kecil, mencoba menyanjungnya dengan ikut mengejek. "Wah, hati-hati Vin, nanti sepatumu rusak karena air pel," celetuk salah satu dari mereka sambil terkekeh. Vina menatap Pak Rudi dengan dagu terangkat. "Makanya, kalau kerjaan cuma ngepel, jangan sok rajin banget. Nanti malah ganggu orang yang lagi siap-siap kerja penting." Nada suaranya penuh merendahkan, seolah ia adalah orang paling berharga di ruangan itu. Pak Rudi menegakkan tubuhnya perlahan. Wajahnya tetap tenang,
tanpa raut marah sedikit pun. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Maaf, Nona. Saya hanya ingin ruangan ini bersih dan wangi supaya tamu penting nanti merasa nyaman." Namun kalimat sederhana itu justru membuat suasana semakin canggung. Sebagian karyawan yang melihat kejadian itu menunduk, merasa tidak enak hati, tapi tak ada yang berani bicara. Sementara Vina hanya mendengus kecil, menatapnya seolah tak layak dibantah. Pak Rudi menyingkir pelnya ke pojok ruangan, lalu melanjutkan pekerjaannya tanpa berkata apa-apa lagi. Di matanya tak ada amarah, hanya keteguhan seorang pekerja yang sudah terbiasa diremehkan. Di kepalanya terlintas satu pikiran sederhana. Tak apa, mungkin dia belum mengerti bahwa setiap pekerjaan punya nilai, sekecil apapun itu. Beberapa menit kemudian, aroma pembersih ruangan mulai menyebar. Lantai berkilau, kursi tertata sempurna, dan ruang rapat tampak siap digunakan. Tapi di balik keindahan ruangan itu, masih tertinggal rasa malu yang belum disadari oleh mereka yang tadi menertawakannya. Mereka belum tahu, sebentar lagi dunia akan berbalik, dan orang yang mereka hina karena beberapa menit kemudian, suasana kantor berubah menjadi sangat tegang. Semua karyawan sudah berkumpul di ruang rapat besar di lantai 8. Lampu-lampu kristal menyala terang, memantulkan kilau pada meja kaca panjang di tengah ruangan. Aroma kopi baru saja diseduh, bercampur dengan wangi cairan pembersih yang masih samar, hasil kerja Pak Rudi beberapa saat lalu. Para pegawai berpakaian rapi, jas disetrika, rambut disisir klimis, dan wajah mereka menampakkan campuran antara gugup dan antusias. Di tengah kesibukan, mereka saling memeriksa dokumen dan laptop, memastikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Rapat kali ini bukan sembarang rapat, karena hasilnya akan menentukan masa depan perusahaan. Tak lama, pintu ruang rapat terbuka perlahan. Semua kepala serentak menoleh. Bu Ratna, sang direktur utama, melangkah masuk dengan percaya diri. Di belakangnya, tampak seorang pria parubaya mengenakan kemeja putih polos dan celana kain gelap. Tidak ada jas mahal, tidak ada jam tangan mewah. Namun dari caranya berjalan dan tatapan matanya yang tenang, tampak jelas bahwa ia adalah seseorang yang berwibawa. "Teman-teman," ucap Bu Ratna dengan nada tegas namun hangat. "Perkenalkan, ini Pak Arman, calon investor utama yang akan meninjau kerja sama kita." Seketika, seluruh ruangan berdiri menyambut. Beberapa karyawan, termasuk Vina, langsung menebar senyum lebar. Suaranya berubah lembut, sikapnya mendadak sopan. Mereka berlomba-lomba terlihat profesional dan ramah. Vina bahkan berusaha duduk di posisi strategis agar mudah dilihat tamu penting itu. "Selamat datang, Pak Arman. Kami senang sekali Bapak bisa hadir hari ini," katanya dengan nada manis yang jauh berbeda dari sebelumnya. Seolah kejadian dengan Pak Rudi tadi pagi tak pernah terjadi. Pak Arman hanya mengangguk sopan, senyumnya tipis. Ia menatap ruangan sejenak, matanya memperhatikan setiap sudut. Lantai mengilap, meja tertata rapi, dan udara yang terasa segar. Tempat yang sangat nyaman. Komentarnya pelan. Tak ada yang menyadari bahwa ia sempat menoleh sebentar ke arah alat pel yang bersandar di pojokan ruangan. Seolah benda sederhana itu menarik perhatiannya. Rapat pun dimulai. Bu Ratna mempersilakan Vina untuk mempresentasikan proposal kerjasama. Dengan penuh percaya diri, Vina berdiri, menyalakan laptopnya, dan mulai berbicara panjang lebar tentang prospek keuntungan, strategi pasar, serta keunggulan perusahaan mereka. Kata-katanya mengalir cepat, penuh istilah bisnis. Seolah rapat yang semula berjalan lancar tiba-tiba berubah menjadi kekacauan. Vina, yang sejak awal begitu percaya diri, berdiri di depan layar proyektor sambil menjelaskan grafik penjualan dan strategi bisnis perusahaan. Suaranya terdengar mantap, dan semua orang tampak memperhatikan dengan serius. Namun, di tengah-tengah presentasi, layar tiba-tiba gelap. Proyektor mati tanpa peringatan. Sebentar ya, sepertinya ada gangguan teknis," kata Vina dengan gugup sambil mencoba menekan tombol di laptopnya. Namun layar tetap hitam. Ia mencoba lagi, kali ini dengan wajah mulai panik. "Kok bisa sih? Padahal tadi pagi masih normal." Beberapa karyawan langsung berdiri, mencoba membantu.
Salah satu staf IT yang baru datang mencoba menyalakan ulang laptop, tapi malah muncul pesan error. File corrupted cannot open. Semua menatap Vina. Presentasi yang disiapkan berhari-hari hilang begitu saja. Cepat panggil IT lainnya, teriak salah satu manajer. Kita nggak bisa buat calon investor menunggu. Vina semakin panik. Tangan gemetarnya mencoba membuka file cadangan, tapi nihil. Seluruh data seolah lenyap begitu saja. Sementara itu, Pak Arman, calon investor yang sedari tadi duduk tenang, hanya memperhatikan tanpa banyak bicara. Wajahnya tetap datar, tapi sorot matanya tajam menilai bagaimana mereka bereaksi di bawah tekanan. Bu Ratna mulai gelisah. Reputasi perusahaan bisa rusak hanya karena satu kesalahan teknis. Tepat saat semua sibuk dan tegang, pintu ruang rapat terbuka pelan. Masuklah Pak Rudi, membawa ember kecil dan alat pelnya. Ia datang hanya untuk mengambil alat yang tadi tertinggal di pojok ruangan. Namun begitu melihat suasana yang kacau, ia berhenti sejenak dan memperhatikan. Maaf, Bu, katanya sopan sambil sedikit menunduk. Saya lihat proyektornya mati. Boleh saya bantu sebentar? Sontak semua menoleh ke arahnya. Vina langsung memutar bola matanya dengan kesal. Pak, ini bukan urusan tukang pel. Ya, ini masalah penting. Tolong jangan ganggu dulu. Nada suaranya tajam, membuat beberapa orang di ruangan menunduk malu. Namun sebelum Vina sempat melanjutkan, Bu Ratna mengangkat tangannya memberi isyarat. Biar saja, Vin. Coba biarkan Pak Rudi bantu kalau memang bisa. Siapa tahu dia tahu sesuatu. Vina mendengus pelan. Tak setuju. Tapi, Bu. Cukup. Potong Bu Ratna lembut tapi tegas. Pak Rudi mendekat dengan langkah tenang. Ia menatap layar laptop sejenak, lalu tersenyum kecil. Saya lihat dari sini, kabel HDMI-nya mungkin agak longgar, Bu. Dan, sepertinya laptopnya error karena suasana ruang rapat seolah membeku. Semua mata tertuju pada Pak Rudi, yang kini duduk di depan laptop menggantikan posisi Vina. Ia tampak begitu tenang, seolah kerusakan sistem yang membuat semua panik tadi hanyalah masalah kecil. Jemarinya yang sudah tak mudah lagi menari cepat di atas keyboard, menekan kombinasi tombol yang bahkan staf IT belum sempat coba. Beberapa karyawan saling berbisik pelan, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dia bisa pakai sistem itu, bisik salah satu staf dengan suara nyaris tak terdengar. Vina hanya berdiri kaku, wajahnya memucat. Ia masih belum bisa menerima kenyataan bahwa tukang pel yang tadi ia hina kini justru menjadi satu-satunya harapan rapat penting ini. Pak Rudi membuka command prompt, mengetik beberapa baris kode, lalu mengakses folder tersembunyi di sistem lokal. Dengan cepat, ia menemukan file cadangan presentasi yang bahkan staf IT tidak tahu keberadaannya. Ini file backup otomatis, tapi tersimpan di lokasi yang agak tersembunyi, ujarnya tenang tanpa menoleh. Tak sampai 5 menit, layar proyektor menyala kembali, menampilkan slide presentasi yang utuh, lengkap dengan grafik, data, dan animasi seperti semula. Ruangan yang semula hening karena panik kini tetap hening karena takjub. Pak Arman menatap pria sederhana itu dengan pandangan berbeda. Senyum tipis muncul di wajahnya, penuh penghargaan. Sementara Bu Ratna berdiri perlahan, masih tak percaya. Pak Rudi, bagaimana Bapak bisa tahu semua itu? Bahkan staf IT kami belum sempat menemukan letak filenya. Pak Rudi menoleh dan tersenyum lembut. Dulu, sebelum perusahaan lama saya bangkrut, saya sempat menjabat sebagai kepala divisi IT selama hampir 10 tahun, Bu. Saya terbiasa menangani sistem yang mirip dengan ini. Setelah perusahaan itu tutup, saya sempat kesulitan mencari pekerjaan baru karena usia saya yang sudah tidak muda. Syukurlah, kantor ini mau menerima saya, meskipun hanya sebagai petugas kebersihan. Kata-katanya sederhana, tapi justru membuat seluruh ruangan terpaku. Vina menunduk dalam diam, sementara beberapa staf lain menatapnya dengan tatapan kagum bercampur rasa bersalah. Mereka baru menyadari bahwa di balik seragam abu-abu dan tangan yang tiap pagi memegang alat pel, ternyata tersimpan kecerdasan dan pengalaman yang luar biasa. Bu Ratna akhirnya tersenyum, kali ini dengan mata yang sedikit berkaca-kaca.
Pak Rudi, saya tidak tahu harus berkata apa. Terima kasih. Setelah layar proyektor kembali menampilkan presentasi, suasana ruang rapat berubah total. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi suara berbisik. Semua orang diam, terpaku pada sosok sederhana yang baru saja menyelamatkan rapat penting itu. Hening yang panjang terasa menekan, seolah setiap orang sedang menelan rasa malu masing-masing. Vina berdiri di sudut ruangan, tubuhnya kaku. Ia tak berani menatap Pak Rudi. Wajahnya memucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Semua kata-kata sinis yang ia lontarkan pagi tadi kini berbalik menjadi beban di dadanya sendiri. Ia menunduk, mencoba menghindari pandangan siapapun. Beberapa rekan yang tadi ikut menertawakan Pak Rudi juga hanya bisa menunduk, menggigit bibir menahan rasa bersalah. Sementara itu, Pak Arman tampak tenang mengamati semua yang terjadi. Ia menatap Pak Rudi lama, lalu mengangguk pelan seolah mengakui sesuatu yang besar tanpa perlu banyak kata. Bu Ratna, yang berdiri di sisi meja, menarik napas dalam-dalam. Ia tahu momen ini harus diakhiri dengan pengakuan yang jujur. Dengan suara tegas namun lembut, ia berkata, "Pak Rudi, atas nama perusahaan, saya minta maaf atas sikap beberapa staf kami. Saya baru sadar, kami sering menilai orang dari tampilan luarnya. Padahal Bapak baru saja membuktikan sesuatu yang sangat berharga. Anda bukan hanya petugas kebersihan, Anda adalah contoh nyata tentang kerja keras, profesionalisme, dan kerendahan hati." Semua mata kini tertuju padanya. Vina meneteskan air mata, lalu berkata lirih tanpa berani menatap. "Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya sudah salah menilai." Suaranya hampir tak terdengar, tapi ketulusannya jelas terasa di ruangan itu. Pak Rudi hanya tersenyum kecil. Ia tidak menunjukkan kemenangan atau kebanggaan. Nada suaranya tetap tenang. "Tak apa, Bu. Tak apa, Nona. Setiap orang belajar dengan caranya masing-masing. Saya juga masih belajar untuk tetap sabar dan ikhlas." Ucapan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat semua orang semakin menunduk. Tidak ada kemarahan di dalamnya, hanya ketulusan yang tak bisa dibantah. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna menutup rapat dengan singkat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian berlebihan. Hanya suasana hening yang syarat makna. Dalam keheningan itu, semua orang tahu bahwa pelajaran besar baru saja mereka dapatkan. Kesederhanaan seringkali menyimpan kebijaksanaan yang tidak di... Beberapa hari setelah kejadian di ruang rapat, suasana kantor terasa berbeda. Tidak ada lagi canda berlebihan yang merendahkan. Tidak ada lagi tatapan sinis untuk petugas kebersihan. Setiap orang kini menyapa Pak Rudi dengan senyum tulus, bukan basa-basi. Mereka tahu, pria sederhana itu telah memberikan pelajaran besar tentang nilai sebuah pekerjaan dan arti sejati dari kerendahan hati. Pagi itu, kantor mengadakan rapat internal di aula utama. Semua karyawan hadir, mengenakan seragam rapi. Di depan ruangan, Bu Ratna berdiri dengan wajah penuh semangat, ditemani oleh Pak Arman, calon investor yang kini resmi menjadi mitra perusahaan. Ada sesuatu yang berbeda dalam suasana rapat kali ini. Rasa antusias bercampur penasaran. Setelah beberapa sambutan singkat, Bu Ratna menatap seluruh peserta rapat dan berkata, "Teman-teman, sebelum kita lanjut ke agenda utama, saya ingin mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Pengumuman ini adalah bentuk penghargaan dari perusahaan kepada seseorang yang telah menunjukkan arti sejati dari dedikasi." Ruangan langsung hening. Semua mata menatap ke depan, menunggu siapa yang dimaksud. Bu Ratna tersenyum, lalu berkata dengan jelas, "Mulai hari ini, Pak Rudi resmi diangkat menjadi supervisor teknologi dan kebersihan. Beliau akan membantu tim IT memperbaiki sistem digital perusahaan sekaligus mengawasi standar kebersihan dan kenyamanan kantor kita." Sekejap, ruangan yang tadi sunyi berubah menjadi riuh oleh tepuk tangan meriah. Beberapa orang bahkan berdiri memberi penghormatan. Pak Rudi yang duduk di barisan belakang tampak kaget. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan raut harunya. Bu Ratna melanjutkan, "Saya percaya, kemampuan dan kerendahan hati seperti beliau adalah aset terbesar yang bisa dimiliki sebuah perusahaan. Kita butuh orang seperti Pak Rudi, bukan hanya untuk bekerja,
tapi untuk menginspirasi. Pak Rudi berjalan perlahan ke depan, disambut tepuk tangan hangat dari semua orang. Saat ia berdiri di samping Bu Ratna, beberapa mata tampak berkaca-kaca, termasuk Vina. Vina melangkah maju dengan langkah gemetar. Air matanya menetes tanpa bisa ditahan. "Pak Rudi," katanya lirih, "saya minta maaf atas semua perkataan saya waktu itu. Saya terlalu sombong, terlalu cepat menilai orang." Pak Rudi menatapnya. Hari-hari berlalu setelah kejadian yang mengubah pandangan seluruh kantor itu. Suasana kini terasa jauh lebih hangat dan penuh rasa hormat. Setiap pagi, karyawan datang dengan senyum, menyapa satu sama lain tanpa memandang jabatan. Tidak ada lagi cibiran terhadap petugas kebersihan, satpam, atau sopir yang dulu sering dipandang sebelah mata. Semua menyadari satu hal penting, setiap orang memiliki nilai, sekecil apapun perannya. Pak Rudi, kini bergelar supervisor teknologi dan kebersihan, tetap menjalani rutinitasnya seperti dulu. Ia masih datang paling pagi, membawa ember dan alat pelnya, memastikan lantai kantor bersih dan wangi. Banyak yang heran kenapa ia masih melakukannya padahal kini ia punya posisi lebih tinggi. Ketika ditanya, ia hanya menjawab sederhana sambil tersenyum, "Karena saya mencintai pekerjaan ini. Kebersihan bukan soal status, tapi soal tanggung jawab dan ketulusan." Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang. Beberapa karyawan muda bahkan mulai menirunya, membuang sampah pada tempatnya, membantu petugas kebersihan, dan tidak malu ikut merapikan ruang kerja. Kantor itu kini seperti keluarga besar, bukan lagi tempat penuh persaingan dan ego. Bu Ratna kemudian memutuskan untuk menuliskan pesan inspiratif dari Pak Rudi di dinding depan kantor. Huruf-huruf besar berwarna emas terpampang jelas di sana, menjadi pengingat bagi semua yang datang. Jangan pernah mengukur derajat manusia dari bajunya. Ukurlah dari ketulusan dan kerja kerasnya. Setiap kali seseorang membaca kalimat itu, mereka akan teringat pada pria sederhana yang mengajarkan makna sebenarnya dari kerja dan harga diri. Bahkan Pak Arman, sang investor, pernah berkata dalam salah satu pertemuan, "Saya berinvestasi bukan karena angka, tapi karena di perusahaan ini, saya melihat nilai kemanusiaan yang nyata." Sore itu, ketika matahari mulai condong ke barat, Pak Rudi berdiri di balkon lantai 2, memandang karyawan yang pulang satu persatu dengan senyum lega. Ia menatap lantai yang mengilap, hasil kerja tangannya sendiri. Dalam hatinya, ia berbisik, kadang Tuhan menyembunyikan kebijaksanaan di balik kesederhanaan. Hanya mereka yang rendah hati yang bisa menemukannya. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi yang memandang rendah pekerjaan apapun. Karena semua tahu, pelajaran paling berharga di kantor itu datang bukan dari ruang rapat, melainkan dari seorang tukang pel yang berhati mulia.